bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan anugerah ini. Teman-teman, yang pertama, bersyukur bila kita mendapati Ramadan, karena Ramadan adalah momentum yang paling cepat, momentum yang paling tepat untuk mengkhususkan diri menghafal Al-Quran, karena sifat-sifat waktu dan keadaan yang meliputi Ramadan memudahkan setiap muslim khususnya untuk menghafal Al-Quran. Tinggal kita menghadirkan 5 hal utama untuk mempercepat hafalan Quran kita di bulan Ramadan ini. Baik, dengan cepat kita sampaikan. Yang pertama, hendaknya setiap kita menghadirkan niat paripurna, betul-betul berniat ya ingin hafal Al-Quran. Sekali lagi, betul-betul berniat ingin hafal Al-Quran. Tanamkan niat dalam jiwa kita, dan niat inilah yang akan menjadi pondasi awal, pondasi yang paling kuat, supaya dengan pondasi itu kita bisa berpijak dan memberikan motivasi yang kuat dan kokoh agar kita mampu optimal bisa mewujudkan apa yang kita harapkan dengan hafalan Quran tadi. Jadi satu, optimalkan niat. Dalilnya Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan kita itu akan bergantung kepada niatnya. Yaitu yang melahirkan motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi, nggak akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Anda mendapat info kalau bekerja di sini dapat salary sekian, maka Anda serius. Bahkan untuk lamaran saja baru dibuka jam 9, Anda sebelum subuh sudah berangkat. Ya, karena niat. Ya, karena niat. Nah, itu penting sekali menempatkan niat, seperti halnya seseorang mengejar sesuatu yang sangat dia dambakan. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah kita berniat, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan di sisinya. Ya, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Misal, ada doa yang paling populer dari Nabi SAW yang bisa kita bacakan, dan tanpa kita sadari doa ini sebetulnya salah satu rangkaiannya memudahkan kita menghafal Al-Quran. Ya, doanya yang dimaksudkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan kepada aku. Tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya aku bisa berzikir kepadamu, optimal zikir kepadamu. Nah, zikir ini banyak. Ya, berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo doa, minta. Kalau ada masalah, minta sama Allah, jangan berkeluh kesah. Ya, minta sepenuh jiwamu, sepenuh hatimu, ya, dalam keadaan yang khusyuk. Kemudian juga salat itu zikir. Ya, salat disebut zikir dalam Al-Quran. Wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nah, jangan lupa menghafal Al-Quran pun itu bagian zikir, dan zikir yang sangat istimewa. Karena ketika kita akan menghafal Al-Quran, perintah dari Al-Qurannya, motivasi dari Al-Qurannya menggunakan kalimat zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh dengan keagunganku, kata Allah, aku telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Ingatan menghafal Quran itu oleh Quran disebut dengan zikir. Maka di antara Anda, adakah yang ingin masuk pada golongan ini? Adakah di antara Anda yang ingin berzikir dengan Al-Quran, mengingat Al-Quran? Jadi proses mengingat Al-Quran itu disebut dengan zikir. Bahkan di Quran surah 15 Al-Hijr di ayat 9, Allah menjaga Al-Quran itu dengan sebutan zikirnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh dengan keagunganku, aku, nah ini, turunkan Al-Quran itu, ya, perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku turunkan Al-Quran itu secara bertahap supaya menjadi zikir untukmu dalam kehidupan. Ya, dengan hafalan itu engkau bisa mengingatkan engkau, begini cara melangkah, ayatnya hadir. Begini cara menatap, ayatnya hadir. Begini cara bekerja, ayatnya hadir. Pengingat kita supaya semua bagian perilaku kehidupan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita mudah berzikir dengan Al-Quran, mengingat Al-Quran, menghafal Al-Quran, di antara doanya Allahumma a'inni ala dzikrika, ya kan? Kemudian syukrika untuk syukur, wa husni ibadatik untuk ibadah. Ini aspeknya luas sekali. Ya, saya terangkan dari satu bagian yang zikirnya dulu. Kemudian yang ketiga, setelah kita berniat, yang kedua memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memilih waktu spesifik dan memprioritaskannya. Ya, Anda 24 jam itu punya berapa lama untuk Al-Quran? Oke?
Dalam 24 jam, masa nggak ada sedikit pun waktu untuk bisa digunakan dengan Al-Quran? Kan cukup luar biasa. Cari dunia aja bisa berjam-jam tuh. Berangkat gelap, pulang gelap. Masa cari akhirat nggak punya ya, waktu yang kita bisa investasikan. Nah, misal, saya dari 24 jam punya waktu 1 jam. Ya, kapan 1 jamnya? Apakah sebelum subuh? Ya kan? Nah, apakah misalnya setelah tarawih? Ya, ambil waktu yang sangat singkat. Atau bagi 2. Saya mau ambil setelah subuh setengah jam lagi setelah tarawih, dibagi 2 bagian. Ya, maka setelah Anda menetapkan 1 jam itu, taruhlah dibagi 2 tadi, jadikan sebagai prioritas. Ya, kalau sudah prioritas, artinya sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah pada waktunya itu hanya untuk Al-Quran saja, yang lain menepik. Ya, maka silahkan ditata ke waktu-waktu lain. Bila ada darurat kemudian terpakai waktu itu, maka silahkan diganti di waktu yang lain. Yang terpenting adalah konsistensi Anda menempatkan 1 jam sehari bersama Al-Quran, itu bisa optimal. Baik, yang keempat teman-teman sekalian, ini juga tidak kalah penting. Setelah, sekali lagi kita berniat, berdoa memohon pertolongan Allah, mencari dan meluangkan waktu sebagai prioritas untuk menghafal Quran. Yang keempat, ini menjadi bagian yang terpenting untuk memulai, mencari guru yang baik. Maksudnya, mencari guru yang baik. Nah, ini penting karena Quran itu sampai kepada kita dengan metodologi talaqi. Ada guru membimbing. Ini menjadi dasar kemu'jizatan terbesar, salah satunya untuk Al-Quran. Sehingga dengan itu terjagalah Al-Quran itu. Ya, baik itu bacaannya, pun demikian juga tulisannya di mushaf. Jadi teman-teman, cari guru yang baik, yang bisa mengecek bacaan kita, yang bisa kita dengar sebelum kita baca, sehingga nanti ketika menghafal, kita menghafal yang benar. Jangan sampai menghafal yang salah, ya, yang dengan itu membutuhkan perbaikan yang panjang, sehingga lelah kembali waktu untuk mengulangnya, untuk memperbaikinya. Dalam kondisi sulit mendapatkan itu semua, ya, misal saya agak kesulitan mendapatkan guru yang tepat dalam kondisi kekinian. Sekarang fasilitas sudah mulai banyak. Ada murattal misalnya, ya, caranya nanti secara spesifik bisa Anda dengarkan dulu. Ya, setelah Anda dengar, ikuti bacaannya baik-baik, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah merasa baik, merasa benar, baru kemudian kita coba untuk memulai hafalan kita. Ya, jadi siapkan guru dan perangkat yang benar, ya. Yang kelima, yang terakhir, teman-teman sekalian, nah ini tidak kalah penting, yaitu kesungguhan dan kesabaran dalam menjalaninya. Ya, sungguh-sungguh, serius, dan sabar dalam menjalani prosesnya. Kalau sudah kita awali dengan niat yang kuat, minta pertolongan kepada Allah, luangkan waktunya, ada guru, ada perangkatnya, pilih mushaf. Yang keempat, gurunya ada, perangkatnya ada, pilih mushaf. Mushafnya mohon tidak ganti-ganti. Ya, ambil 1 mushaf, cari yang standar, jangan berganti supaya tidak bingung. Ya, supaya tidak bingung. Jadi gunakan 1 mushaf sebagai patokan sampai dengan selesai. Lalu jalani dengan sabar, jalani dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan diraih dengan kesungguhan dan kesabaran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah Anda menduga akan sukses begitu saja meraih apa yang Anda harapkan, sementara belum nampak pada diri Anda di sisi Allah kesungguhan Anda untuk mewujudkannya dan kesabaran dalam menjalani prosesnya. Itulah sebabnya yang menjadikan ahli Quran diterima oleh Allah saat hari kiamat untuk masuk ke dalam surga terbaiknya, bahkan diberi kesempatan dengan syafaat Al-Quran menggandeng keluarganya dan disambut oleh para malaikat di depan pintu surga. Perhatikan kalimat malaikat dalam menjambutnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka orang-orang saleh diantaranya dari ahli Al-Quran masuk ke dalam surga lewat surga Aden, diperintahkan oleh Allah menggandeng orang tuanya, pasangannya, anak keluarga keturunannya, dan ia memasuki surga. Diperintahkan malaikat berdiri di setiap pintu surga menyambut mereka. Lantas mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda semua sabar dalam menjalani proses hingga mendapatkan anugerah surga di tempat ini.
Fani'ma uqbad-dar, silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Kalimat pertama malaikat menyambut ahli Al-Quran, menyambut kalangan orang soleh adalah selamat karena Anda sabar. Maka sabar dalam menjalani tahapannya, sabar dalam mengatasi perjuangan mental, sabar dalam menyusun waktu untuk mendapati apa yang diharapkan, hingga tibalah keheningan, kebeningan, keharuan, dan kesyahduan yang mengiringi akhir dari hafalan kita ketika lancar Al-Baqarah, lancar Ali Imran, lancar An-Nisa. Rasakanlah sensasi terbata-bata yang menutup hafalan di surat An-Nas yang biasanya orang lancar. Kini kita sedikit terbata dengan mengalirkan air mata karena tak terasa Quran sudah hadir dalam jiwa kita. Semoga dengan tips-tips yang singkat ini memberikan kepada kita motivasi yang kuat dan cepat untuk mau menjadi bagian dari ahli Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini.